do you do? You like me and I like you. Say how do you do you do? How do you do you do? Sebelum ngedit, kalian screenshot dulu feed set kalian. Kalian bisa pakai di WhatsApp juga. Di sini aku pakai Telegram untuk setlang yang aku pakai. Itu setlang Jawa. Nanti aku bakalan share di deskripsi ya linknya. Setelah itu untuk keyboard yang aku pakai keyboard Jepang ini, kalian langsung aja ke pengaturan keyboardnya. Habis itu pilih bahasa, terus tambah keyboard. Nah nanti kalian cari aja Jepang. Untuk keyboardnya ini original dari handphone aku. Langsung ke Like Motion. Yang pertama kalian tambahin lagunya dulu. Untuk lagunya ini kalian bisa download di link yang ada di deskripsi. Setelah itu kalian tambahin beat. Untuk durasi beatnya aku udah tambahin di deskripsi. Nanti kalian tinggal screenshot aja. Cara nambahinnya kalian tinggal play terus tambahin beat dengan cara klik yang ada di pojok kanan itu. Next tambahin foto background yang nantinya bakalan gerak-gerak. Buat yang mau backgroundnya samaan kayak aku, kalian bisa download lewat channel Telegram aku, atau yang gak punya Telegram bisa lewat Pinterest. Setelah itu potong durasinya sampai sebelum jedak jeduknya dimulai. Terus tambahin lagi screenshotan keyboard. Di sini kan keyboard aku keyboard Jepang. Kalau misalnya kalian nggak ada juga nggak apa-apa, pakai biasa aja. Pasin posisinya di move and transform sampai ke bawah gitu. Terus kalian samain durasinya sampai 8,19 itu. Setelah itu kalian tambahin lagi foto screenshotan untuk yang di atasnya itu. Atur posisinya di move and transform yang nomor 1. Nah kalau udah, terus samain deh durasinya. Setelah itu kalian tekan lama di pojok kirinya itu. Kalian gabungin keyboard sama bagian atasnya. Setelah itu kalian tambahin foto screenshotan feedset kalian. Sebelum di screenshot, pastiin dulu wallpapernya itu kalian ubah jadi warna hijau. Jadi buat green screennya gitu biar mudah nanti untuk ngehilangin warna hijau. Aku mau besarin dulu biar nantinya lebih mudah untuk ngelihatnya apakah wallpapernya tuh udah hilang. Terus kalian ke efek, tambahkan efek chroma key, terus pengaturan standar, terus pick colornya. Terus untuk thresholdnya itu nanti kalian naikin aja sampai hijau-hijaunya, alias wallpapernya tuh udah nggak kelihatan hijau lagi. Kalau udah, tinggal samain dia durasinya, bit yang ke 8.19. Nah kalau udah, terus kalian pas-pasin posisinya, atur posisinya, kayak diperkecilin, terus dipepetin ke sebelah kanan ya. Terus kalau udah, itu kalian turunin dulu ke bawah ya, sampai ke keyboardnya itu, sampai sejajar dengan keyboardnya. Habis itu, letak posisinya ini ada di lapisan setelah grup itu. Jadi kalian pindahin. Habis itu di screenshotannya ini kalian ke move and transform, tambahkan keyframe di awal sendiri, terus tambahkan keyframe kedua sebelum pergantian lirik. Terus kalian naikin di keyframe yang kedua ini. Nah kalau udah pas, terus kalian geserin ke tengahnya, terus pilih kurva nomor 3. Habis itu tambahin keyframe di beatnya, terus keyframe kedua di sebelum pergantian lirik. Terus kalian naikin lagi, geserin ke tengah, ke kurva, pilih kurva nomor 3. Oke, untuk yang selanjutnya itu caranya masih sama, kalian lakuin aja hal yang sama sampai nanti liriknya habis. Oke, sekarang kalian tambahin persegi, terus kalian klik titik 3, stretch to screen. Habis itu panjangin durasinya sampai kayak yang sebelum-sebelumnya, yaitu bit ke 8.19 sebelum jedak-jeduknya mulai. Habis itu kalian tekan lama di persegi, grup sama screenshotan feedsetnya, terus kalian gabungin. Nah habis itu kalian perkecilin, jadi terserah kalian kira-kira sendiri. Kalau di sini aku jadi 850. Terus yang backgroundnya itu juga sama, ke move and transform, habis itu terus perkecilin jadi 850 juga, jadi ukurannya tuh sama. Di sini langsung ke yang udah dijadiin grup tadi. Habis itu tambahkan efek, cari efek flip layer atau balik layer.
pilih, terus pengaturan standar. Untuk penempatan keyframe-nya sama kayak yang screenshotan feature tadi. Jadi di awal, terus di sebelum pergantian lirik. Habis itu, terus kalian jadiin min 10 derajat. Untuk yang di keyframe kedua, terus ketengahin, tambahin circular out. Terus kalian tambahin lagi keyframe di beat sama sebelum pergantian lirik. Di keyframe yang kedua ini jadiin 10 derajat. Kalian ikutin aja kayak yang ada di video ya. Oke, setelah itu ini stepnya sama. Pokoknya ikutin aja sama kayak yang ada di video. Untuk yang di terakhir ini sedikit berbeda, jadi tambahin keyframe di beat, abis itu selisihnya sedikit aja. Yang di keyframe akhir itu jadiin 0,0 derajat, terus ketengahin, tambahin kurva circular yang out. Habis itu efeknya kalian salin, pilih backgroundnya, habis itu tempel efek. Kembali lagi ke yang udah digrupin tadi, ke move and transform, habis itu tambahin keyframe. Terus geserin sedikit ke kanan, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Habis itu ketengahin, tambahin circular yang out. Nah, untuk nambahin keyframe-nya tuh udah gampang, tinggal dipencet-pencet aja kayak gitu, karena sebelumnya udah ada keyframe yang di flip player tadi. Nah, udah deh, nggak kayak gini, terus diulangin lagi stepnya. Ikutin yang ada di video ya. Untuk yang di terakhir ini sedikit berbeda lagi, jadi kalian tambahin keyframe, terus kembalinya itu ke tengah, ketengahin, kurva, circular out. Udah deh. Di sini aku hampir lupa untuk nambahin background untuk yang di belakang sendiri itu. Aku pakai kertas kayak gitu, untuk yang mau kalian bisa ambil dari channel Telegram aku atau dari Pinterest aku, nanti kasih linknya di deskripsi. Terus pilih stretch to screen, letaknya itu di bawah sendiri. Durasinya ubah jadi kayak yang sebelum-sebelumnya, sebelum jedak-jeduk. Ke beat yang sebelum ada gemes aku, itu kalian tambah 0 persegi. Coba aku keluar. Persegi. Habis itu stretch to screen. Efek, tambahkan efek di lainnya. Terus copy background, salin latar belakang. Potong sampai kayak yang sebelumnya. Efek, tambahkan efek blur, terus buram directional blur, pengaturan standar, terus kalian tap, nolin dulu, tambahkan keyframe di awal sama di akhir. Untuk yang di akhir kalian jadiin 0,15, terus ketengahin, tambahin kurva nomor 3 circular yang out. Oke, kalau dijadiin kayak gini, terus kita tambahin teks. Itu kan ada beatnya gemes aku. Ini aku caps lock. Nah, itu aku pakai font yang Mons Black. Terus colornya aku pilih white. Terus stroke-nya aku nyalain sama bayangannya. Dan aku ubah warnanya jadi grey ke black kan gitu. Habis itu aku berbesarin sedikit. Terus ini potong durasinya kayak yang sebelum-sebelumnya. Di move and transform tambahkan keyframe di awal, terus pas di tengah. Terus di yang awal itu kalian geserin ke kiri sampai nggak kelihatan. Ketengahin, kalian tambahin kurva circular yang out. Oke, terus ke yang ketiga masih di move and transform, kalian tambahin keyframe di sebelum keyframe tengah tadi. Terus yang di akhir ini kalian perbesarin, ketengahin, tambahin kurva nomor 2 circular yang in. Udah deh.
sekarang tinggal bikin jedak-jeduknya. Kalian tambahin foto. Untuk di sini aku pakai 6 foto. Kalian bisa pakai video. Terus nanti potong aja sesuai beat jedak-jeduknya. Kayak yang udah aku bilang di awal, untuk beatnya aku udah tulis di deskripsi. Nanti kalian tinggal screenshot aja. Di sini tinggal dipotong-potong aja sesuai sama beatnya. Karena aku pakai 6 foto. Nah, untuk per satu fotonya itu aku potong jadi 4. Jadi per 4 beat itu ada satu foto. Mulai ke jedak-jeduknya. Kalian tap foto pertama, klik efek, tambahkan efek. Cari efek ubin atau tiles. Pengaturan standar. Terus mirrornya aktifin. Oke, di sini kalian lihat, tambahkan keyframe di tengah. Terus tambahin lagi keyframe di awal. Untuk yang di awalnya ini ubah jadi 1,300. Terus ketengahin. Kalian pilih kurva nomor 3 yang circular out. Terus kalian tambahin lagi keyframe di akhir, jadiin 1,300 lagi. Terus ketengahin, pilih kurva yang nomor 2, jadiin circular in. Efek, tambahkan lagi efek ombang-ambing atau oscillate. Pengaturan standar, kalian tap ombang-ambingnya, habis itu ke magnitude, tambahin keyframe di awal sama di akhir. Untuk di awalnya ini kalian ubah jadi 500, geser ke kanan sampai 500. Kalau udah ketengahin, tambahin kurva circular nomor 3 out, circular out. Kalau udah tambahin lagi efek pemindahan acak, kalian cari. Habis itu di magnitude-nya itu kalian tambahin keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk yang di akhir ubah jadi 0. Terus yang di awal ubah jadi 100. Ketengahin, tambahin kurva nomor 3 circular yang out. Evolution, kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Untuk yang di awal kalian ubah jadi 3,00. Terus ketengahin, tambahin lagi kurva yang ketiga circular out. Terus ke seatnya itu juga sama. Nah, di akhir dulu kan itu 0. Terus untuk yang di awal itu kalian ubah jadi 3,00. Terus pindahin ke depan. Yang di tengahnya tambahin kurva circular yang out. Nah, untuk scatternya ini 50% tetap. Terus tambahin lagi efek paparan atau gamma, exposure atau gamma itu. Terus pengaturan standar, untuk di exposure-nya ini kalian tambahkan keyframe, pindah ke akhir, tambahin lagi jadiin 1,50 atau terserah kalian, mau seterang apa terserah kalian. Terus pindah ke akhir. Untuk yang di tengah tambahin kurva circular yang out. Oke, di sini ke efek yang terakhir, kalian cari aja buram gerak. Motion blur, kalian pilih itu buram gerak. Terus tinggal kalian salin efek dan tempelin ke semua efek-efeknya itu.